kalian bertentangan dengan ucapan Yesus. Kami yang bukan pengikutnya justru mengimani ucapan-ucapannya. Wahai Bani Israel, aku utusan Tuhan kepadamu. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Kalian tidak menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus mengatakan itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami percaya itu. Kok kalian justru nggak percaya? Yang mana sebenarnya pengikut Yesus ini? Umat Islam atau Kristen sih? Oke bang, udah Iya, langsung nggak? silakan, Oke. silakan. Kita kan sama-sama orang Sulawesi. Iya, bagus lah kok. Jadi ngomongnya santai aja bang. Iya, saya sangat santai nih. Kalau saya nggak santai ini menyala ini asap. Ini Oke. api. Iya. Oke, hanya saya memberikan statement. Saya akan Iya, turunnya. Saya nggak ahli dalam berdiskusi ya. Saya nggak ahli dalam berapologet. Jadi kalau mau cari orang Kristen, cari yang lebih bisa yang jago lah dalam berbicara gitu ya. Saya kurang mampu gitu ya, hanya menyampaikan setengah-setengah gitu ya. Hanya saya memberikan statement saya bahwa saya tidak mampu mengkamp nama Tuhan, maksudnya membungkus Tuhan, membungkus pengakuan Tuhan, membungkus begitu kuasanya Tuhan ya. Kalau saya tetap percaya bahwa Yesus yang esa bisa Tuhan yang esa bisa menjadi pribadi, itulah hebatnya Tuhan kami. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa bisa menjadi tiga pribadi, itulah saya percayai. Kalau Bang Suma tidak percaya itu tidak masalah, karena memang perbedaan dasarnya gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa memang Yesus itu bisa mengampuni dosa tanpa ada rasa bersalah, dia itu membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa orang tanpa orang itu bersalah kepadanya gitu. Jadi dikatakan bahwa memang ada yang memang kurang dipahami, yang tidak dipahami oleh manusia ya. Jadi kalau saya melihat Yesus itu sebagai Tuhan, mengapa saya menaklukkan diri saya kepada Tuhan? Mengapa? Karena dia mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu ketika dia Tuhan Yesus bangkit itu, banyak orang yang menyembah dia. Di dalam kisah para rasul itu, mereka tunduk lalu Tuhan Yesus naik ke surga berlutut. Lalu ketika Tuhan Yesus ada di ruang apa namanya itu, ruang maksudnya tempat pencurahan Roh Kudus itu ya, di mana itu saya lupa ayatnya. Jadi mereka secara tiba-tiba di situ mereka mengaku sebagai yang disembah gitu. Itu yang saya pahami. Jadi kalau Bang Sumat mau diskusi sama orang yang lebih jago gitu ya, kan saya kurang berpengetahuan, saya kurang bisa berkata-kata gitu ya. Saya mau turun ini karena memang pemahaman saya berbeda. Saya tetap percaya meskipun saya dihujat, saya tetap percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, karena saya mengakui bahwa saya adalah manusia berdosa dan Tuhan Yesus itu untuk datang ke dalam dunia untuk menebus saya gitu. Jadi saya tetap meskipun saya dihujat, meskipun itu tidak masalah ya, yang komentar juga nggak apa-apa, karena memang iman saya itu tidak bisa dipaksakan. Saya percaya, iman saya itu tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Maksudnya saya tidak bisa pindah-pindah gitu, karena itu yang saya yakin gitu. Jadi mau cari yang lebih pintar gitu. Silakan. Siap, saudara. Jadi gini, sebenarnya bukan masalah. Ya, silakan. Ini sebenarnya bukan masalah pintar atau cerdas. Titik tumpunya itu adalah kelihayan kemudian untuk menipu diri sendiri. Jadi orang Kristen itu bukan cerdas ataupun pintar atau tidak cerdas, bukan. Bagaimana mereka kemudian pintar menipu diri. Sama seperti saudara kita ini Bang Is. Anda mengatakan banyak orang yang menyembah Yesus. Silakan Anda jadi pengikut orang-orang yang menyembah Yesus, silakan. Tapi Yesusnya sendiri gimana? Banyak orang Bang yang menyembah Yesus. Ya udah ikutlah sama orang itu. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yesus ini mau diikuti. Yesus ini menyembah atau disembah sih Yesus ini? Yesusnya ini menyembah atau dia minta disembah? Yesus menyembah, Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Sekarang kalau Anda mengatakan dia adalah jalan, apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Menyembah dirinya kah? Atau menyembah yang mengutus dirinya? Jalan yang ditunjukkan adalah menyembah yang mengutusnya, bukan menyembah dirinya.
Itu jalan yang ditunjukkan. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi Anda sedang memadukan antara Kristus yang menyesatkan orang dengan Yesus yang adalah anak Maria, Nabi Rasul untuk Bani Israel. Kalau saudara saya mengatakan biar bagaimanapun saya tetap menyembah Yesus, silakan. Silakan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah mengikuti Yesus dengan menyembah Yesus? Tidak. Mengikuti Yesus sama dengan menyembah Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Itu baru mengikuti Yesus. Tapi kalau menyembah Yesus, itu mengikuti orang-orang Roma, mengikuti orang-orang Katolik, mengikuti orang-orang Yunani, mengikuti orang Barat, bukan mengikuti Yesus. Bedakan antara mengikuti orang Barat dengan mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus, berarti yang disembah adalah Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Apa itu? Coba lihat bagaimana Yesus ke sinagoge, ke bait suci. Apa yang dilakukan di sana? Disembah atau menyembah? Beliau sibuk menyembah. Kenapa nggak diikutin? Bagaimana cara Yesus menyembah kepada Elohim? Sujud. Kenapa nggak diikutin? Kenapa mengikuti orang Barat? Habis itu orang Barat yang diikuti, tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23, Yesus mengusir orang-orang yang seperti ini. Menjual nama Yesus kemana-mana, tapi pada implementasi pergerakan keyakinannya, justru menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Makanya Yesus mengatakan, Matius 7, 22-23, pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Tuh, kata Yesus tuh. Loh, kok orang datang selama 3 tahun mengajar kepada Bani Israel, sibuk, siang, malam, sore, pagi, petang, sibuk ngajarin muridnya bagaimana menyembah kepada Tuhan yang benar. Loh, kok tiba-tiba ada yang sibuk nyembah dirinya? Maka nggak murka Yesus itu. Itulah yang dikatakan Al-Quran, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, di hari kemudian nanti, di padang mahsyar kelak, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia terhadap Dia yang bukan Tuhan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Makanya Yesus mengatakan itu, oh aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripada aku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen disebut pembuat kejahatan oleh Yesus? Kenapa? Karena Yesusnya mengajarkan menyembah kepada Eloah, Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi Kristen justru mengajarkan anak-anak keturunannya menyembah kepada Kristus yang bukan Tuhan. Makanya saya bertanya tadi, kalau Anda mengatakan Yesus itu dua natur, itulah cerminan bahwa Anda sedang melantik yang bukan Tuhan agar dianggap Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu Ahad. Tidak ada natur-naturan, gak ada. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan makhluk, tidak setara, tidak selevel, tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Makanya Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, kamu tidak pernah melihatnya, kau tidak pernah melihat wujudnya, kau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Begitu juga Nabi Musa di dalam Keluaran 30, Keluaran 33. Itu Yesus Musa mengatakan, dikatakan dalam kitabnya, tidak ada orang yang melihat Bapa itu bisa hidup, pasti mati. Ya memang gak bisa kita melihat Bapa itu, tidak bisa melihat Tuhan itu. Yesus bukan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, kamu tidak pernah melihat Bapa, lalu kamu siapa? Ya aku bukan Bapa lah. Sudah sekian lama engkau bersamaku Filipus, tapi kau minta aku pertunjukkan mana Bapa itu. Padahal kau sudah tahu Bapa itu tidak bisa dilihat. Kenapa sih kau minta lagi untuk ditunjukkan? Tidak ada orang bisa melihat Bapa, nggak ada. Baca Yohanes 1 nomor 18, tak ada. Tapi aku sebagai anaknya, sebagai hambanya yang kudus datang untuk menyatakan Dia. Menyatakan apa? Menyatakan kehendaknya. Kamu harus begini, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begini. Aku yang diminta oleh Dia yang Maha Kuasa untuk datang membimbing kamu sebagai gembala agar kamu bisa kembali kepadanya. Aku. Jadi kalau kau ingin melihat Bapa yang tidak bisa terlihat itu, cukup kau lihat aku. Jadi kalau kau ingin mendengarkan suara Bapa yang tak terdengar itu, cukup kau dengarkan aku. Sebab apa yang aku kerjakan adalah apa yang aku lihat kepada Bapa untuk aku kerjakan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Lihat aku, cukup
cukup dengan melihatku, kamu sudah melihat Bapa. Tetapi bukan berarti aku ini adalah Bapa, Cak Ayu. Sama seperti kami, fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Dengan taat kepada Rasulullah sama taat kepada Allah. Tetapi bukan berarti Rasulullah itu adalah Allah. Sama seperti ketika Bapak Prabowo mengutus kemudian menteri datang ke Makassar. Pak Prabowo mengatakan kepada menterinya, datanglah ke Makassar, sampaikan kepada mereka hari Senin berikutnya mereka harus menggunakan pakaian batik. Maka menteri datang ke Makassar mengatakan apa? Kalian semua hari Senin harus menggunakan kain batik, pakaian batik. Mendengarkan Pak Menteri sama dengan mendengarkan Pak Prabowo. Melihat Pak Menteri sama berarti melihat Pak Prabowo. Artinya wakil Tuhan, wakil Prabowo, ketika kita hargai sama halnya kita menghargai Pak Prabowo. Ketika kita terima dia di Makassar sama halnya kita menerima Pak Prabowo. Kalau kita tolak Pak Menteri di Makassar sama halnya kita menolak Pak Prabowo. Menolak Yesus sama halnya menolak Tuhan. Menerima Yesus sama dengan menerima Tuhan. Tetapi bukan berarti Yesus yang manusia itu adalah Tuhan. Begitu polanya dalam beragama. Tinggalkan ajaran pagan itu. Yesus sekalipun naik ke gunung yang paling tinggi, lalu kemudian berkata, wahai seluruh isi bumi, ya paman, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. minum. Ini Yesus minum. Dengarkan, saya ulang lagi. Dengarkan wahai kalian. Aku ini adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Minum dulu Pak Yesus, minum lagi. Dia di situ menandakan bahwa dia makhluk, dia manusia, dia butuh air, dia butuh minum, butuh tidur, butuh makanan, butuh tempat tidur, butuh pakaian. Menandakan bahwa dia manusia. Lantas kenapa dia mengatakan seperti itu? Saudara, dia wakil Tuhan. Dia utusan Tuhan turun ke bumi melalui perantaraan seorang wanita bernama Maryam, lahir tanpa ayah. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi jangan kemudian kau lantik dia setara dengan yang mengutusnya. Jangan. Yesus sudah mengatakan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu sama dengan ente pada harus mengenal dua hakikat, dua sosok. Yang pertama hakikat pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan yang kedua, mengenal utusannya Yesus. Jangan kau tuduh Yesus itu anak zina. Jangan kau tuduh Yesus itu sebagai anak haram. Jangan kau tuduh Yesus itu anak pelacur. Jangan kau tuduh Yesus itu adalah makhluk terkutuk. Jangan. Dia adalah manusia suci yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Beliau adalah jalan menuju Allah. Bukan Allah. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Itu betul. Tidak ada orang sampai ke Monas tanpa melalui jalan. Jangan pula jalan dari Makassar ke Monas dianggap Monas. Jangan. Itu beleng-beleng namanya. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan menuju Allah bukan Allah. Jalan menuju Bapak bukan Bapak. Yesus jalan coy, bukan tujuan. Tapi Kristen lucu, dia melipat jalan raya ini untuk menutupi kemudian Monas agar dianggap jalan raya ini juga Monas. Itu namanya beleng-beleng. Orang Cina mengatakan itu bahlul. Tidak seperti itu polanya. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dudukkan dia pada perkara yang sesungguhnya. Sama, Nabi Muhammad adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ya ahlal kitab, telah datang Rasulku kepadamu mengajarkan kebenaran, membawa kemudian cahaya berupa Al-Quran dan membawa keselamatan berupa Al-Quran, dan dia cahaya sebagai Nabiullah kepada kalian. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Di zaman ini, zamannya Nabi Musa, tak ada yang sampai kepada Eloah tanpa melalui Nabi Musa. Zamannya Yesus, tidak ada yang sampai kepada Eloah tanpa melalui Yesus. Zamannya Nabi Muhammad, tidak ada yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla tanpa melalui Nabi Muhammad. Begitu caranya, Bung. Beragama itu kudu wajib berakal. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Jangan pula kau akal-akalan. Dua natur apa? Apa yang dua natur? Begitu dia turun ke bumi, mama dingin, ma. Bapak kemana? Sang Tuhan kemana? Yang dua natur ini kemana?
Mana yang satu naturnya? Oh, lagi tidur. Kayak mana ceritanya Anda melantik manusia biasa seperti ini, setara dengan pencipta? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba sesekali selancar kepada Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus Kristus, seorang manusia yang ditunjuk sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Sekali-kali selancar ke sana. Makanya Yesus berkata, aku tak dapat buat apa-apa dari diriku sendiri. Kan begitu. Itu baru betul. Jadi Yesus itu perkaranya adalah ketika roh kebenaran itu ditumpahkan ke atas muka bumi, kata Yesus, maka orang-orang yang tertimpa dengan roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Islamlah itu. Bukan Kristen. Kristen itu bukan roh kebenaran yang datang kepada Kristen. Siapa yang mengajarkan Kristen menuhankan Yesus? Roh kemana yang ngajarin menyembah anak orang selain daripada pencipta langit dan bumi? Kira-kira yang mengajarkan itu roh apa? Roh Sibilisis, Paman. Roh Sibilisis. Seperti itu cara belajarnya, saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi kalau Anda ngaku orang Sulawesi, sangat disayangkan. Orang Sulawesi itu pemakan coto, pemakan kontrol, sop saudara. Saudaranya aja di sop. Masa nggak pintar-pintar? Sekira begitu dari saya, teman-teman, silakan dilanjutkan. Baik, Silakan. Maaf saya kepanjangan. pamit dulu. Oh iya. Iya, hati-hati di jalan. Ini Ya, ada Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhannya, silakan. Tuhannya. Kami diberkati Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya, karena Yesus saja minta pemberkatan. Malam semuanya abang-abang. Iya, malam Bang. Boleh tahu Bang Suma, Bang Van, Bang Suma ada ya, Bang? Ada Bang, ada. Beliau lagi itu ada di atas. Oke, salam hormat Bang Suma. Kedua kalinya saya naik untuk bertanya kan ya. Iya Bang, iya Bang. Dari Buton Bang ya? Sulawesi Bang. Sulawesi Utara. mana? Sulawesi Utara, Bang. Utara. Wah, Manado. Manado ya. Lanjut Bang Andi. Ya, jadi dulu saya naik, saya terharu. Anda menjawab dengan sangat luar biasa. Kali ini juga rupanya saya minta izin untuk bertanya ya Bang ya. Dan saya biasanya kalau saya bertanya itu saya tidak menanggapi karena saya suka belajar gitu. Dan Dari sekte mana sebelumnya Bang ini? ya, Dari sekte mana Bang? kalau boleh dikata saya Katolik? memahami Kristen, tapi saya tidak tahu mau mengelompokkan diri saya itu kemana tidak tahu ya. Waduh. Jadi ya berdasarkan ilmu atau pengetahuan saya Bang. Siap. Saya malah Tapi- tertarik Tapi dalam lintas agama. Pak Andika pegang denominasi mana Bang? Nah itu yang saya agak itu karena sudah puluhan tahun juga saya tidak ke gereja, jadi saya hanya mengambil yang baik-baik dari esensi ajaran si Yesus ya, Yesus itu sendiri ya Bang, begitu. Oh oke. Masih pagan berarti ya Bang ya. Oke silakan lanjut. Kalau pagan tidak Bang, oke. Sedikit, Jadi Ji. maksud saya, Iya, silakan, lanjut. silakan. Maksud saya, karena saya sudah kelintas, saya dengan ilmu yang pas-pasan tentunya, walaupun Quran disebut sempurna, pastinya tidak sempurna di akal yang pas-pasan ya Bang ya. Jadi saya bertanya untuk mendapatkan pencerahan. Begini Bang, terakhir untuk Anda ini yang saya tanyakan seperti ini. Saya sering melihat Syamil Quran yang saya pegang. Saya dikasih hadiah juga dari teman. Di sini ada terjemahan, ya kan? Ada juga tafsir sedikit, kemudian ada juga asbabun nuzulnya, tapi tidak lengkap ya. Jadi cuma dikit-dikit di catatan kaki. Nah, dalam hemat saya selalu membaca dalam terjemahan Quran yang ada di tangan saya ini. Saya selalu melihat ada dalam kurung. Nah, saya berusaha ke pencarian, ternyata itu tidak ada dalam teks aslinya gitu. Apa iya Bang begitu kan? Umpamanya ingatlah itu sebenarnya tidak ada dalam teks ya gitu. Jadi itu penambahan MUI ya Bang kalau tidak salah ya, Majelis Ulama ya. Penerjemah. Iya. Nah, maksud saya begini Bang. Kenapa demikian? Padahal kita tahu sendiri bahwa setiap insan Islam itu mengatakan bahwa Quran itu suci dari campur tangan manusia, gitu.
Untuk pertama ini mungkin itu dulu abang jelaskan, nanti saya ingin bertanya, kalau diberi kesempatan saya tanya lagi bang. Silakan bang. Ya. Yang Anda pertanyakan apa? Kenapa harus disisipkan kata dalam kurung itu bang? Padahal itu tidak ada dalam teks aslinya kan, bahasa Arab itu. Iya. Jadi gini kawan, di dalam kita ambil contoh ya, misalnya di dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk agama, kan gitu. Tidak ada paksaan untuk agama. Nah, maksud dari kata per kata ketika dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dijelaskan maksud daripada bahasa tersebut adalah memasuki agama. Jadi diterangkan di dalam tanda kurung bahwa perkataan kalimat tidak ada paksaan untuk agama itu maksudnya adalah memasuki agama. Agama pun boleh ditambahkan dalam kurung dengan kata Islam untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud di situ adalah Islam. Kenapa di situ di dalam kurung? Karena di situ tidak ada kata Islam. Maka disampaikanlah maksud daripada ayat ini, tidak ada paksaan masuk di dalam agama Islam. Seperti itu, Bang. Jadi terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Allah. Terjemahan Al-Quran itu adalah upaya manusia di dalam memahami pesan ilahi melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah original text, itu adalah kalimatullah, perkataan Allah. Sedangkan terjemahan itu adalah perkataan manusia. Antara perkataan Tuhan dan perkataan manusia itu berbeda. Maka untuk supaya memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan ini, manusia membuat upaya-upaya untuk memudahkan memahami apa maksud daripada firman Allah. Maka dalam kurung itu bukan firman Tuhan, bahkan bahasa Indonesianya pun bukan bahasa firman Tuhan, bukan. Itu adalah upaya manusia untuk mengertikan apa yang dimaksud dalam firman Tuhan tersebut. Makanya bisa dikoreksi, bisa direvisi demi untuk memahami tujuan objek, yaitu kalimatullah, firman Allah. Bahasa terjemahan boleh berganti, rasa bahasa, pemaknaan bahasa dalam terjemahan itu boleh berganti, tetapi kalimatullah itu tidak bisa berganti. Nah, jadi dalam kurung itu adalah menjelaskan makna daripada Al-Quran yang sudah dijelaskan melalui terjemahan. Contoh, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan untuk agama. Apa maksudnya? Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Seperti itu, Bang. Maka dalam kurungnya ada kata memasuki. Bang, saya ketawa sendiri, kok singkat itu, saya jadi malu sendiri ya. Saya lupa bahwa yang saya baca ini bukan Quran yang diagungkan terjemahannya ya bang. Jadi Iya. kalimat dalam kurung itu untuk mengarahkan ya bang, kan terjemahannya. Ya, Oh, betul. makasih banyak bang, makasih. Sama-sama, saudara. Oke, boleh lanjut ya bang. Boleh. Boleh Bang Andika. Oke, Di sini begini aja ya, Bang, Bang ya. Andika ya. Biar lama di Ya, sini siap. nggak apa-apa Bang Andika. Siap. Begini bang, saya berusaha cepat, tapi saya berharap anda menangkap dari maksud saya. Saya akan mengangkat mungkin 3 ayat yang penting-penting saja, kemudian mempertanyakan ya bang, boleh ya? Jadi Boleh. Saya selalu mengatakan ternyata Islam selalu mengharuskan kita masuk secara kafah, secara keseluruhan. Tetapi bang, saya itu berhati-hati karena saya tahu ketika Islam artinya syahadat, maka setelah syahadat kita harus mendirikan salat. Dari salat kita harus berpuasa pada bulan. Jadi itu urutannya. Jadi itu konsekuensi ketika kita bersyahadat. Nah, kenapa saya bilang saya hati-hati? Karena walaupun ada ayat yang masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan kafaya. Tetapi bang, ini ada 3 surat yang akan saya bacakan atau 4, tapi ringkasannya boleh ya, terjemahan. Boleh, silakan bang. Oke bang. Yang pertama saya bacakan surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Saya memberi garis di atas catatan takwa karena di sini saya mendapatkan intinya adalah takwa. Permisi saya baca ya. Silakan. Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya
kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di hadapanku ialah orang yang paling bertakwa. Takwa ukurannya Bang ya, ayat ini dalam pandangan saya. Oke, kemudian Quran surat ke-42 Asy-Syura ayat 13, saya memberi judul agama langit gitu. Saya bacakan Bang. Dia telah mensyariatkan agama kepada Nuh dan padamu Muhammad, dan yang kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa. Jalanilah dan jangan kamu berselisih di dalamnya. Oke, saya garis bawahi agama langit berarti agama yang di ayat ini adalah agama yang diturunkan dari atas. Kemudian kita disuruh untuk menjalani dan jangan berselisih. Ya, saya lanjut Bang. Saya lanjut Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Saya loncat sedikit Bang. Saya intinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semua, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Oke Bang, saya lanjut dikit lagi. Kemudian ketiga ayat ini menggambarkan kepada saya dengan ilmu saya yang terbatas bahwa agama pertama ukurannya takwa, kemudian diberikan agama untuk dijalani, jangan berselisih. Kemudian ayat yang terakhir tadi bahwa sebenarnya kita sudah diberikan sesuai dengan nabi-nabi yang kita ikuti. Kemudian yang paling penting menurut saya dalam Quran sendiri itu tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini tentang kebesaran Sang Tuhan Bang. Jadi kemudian salah satu dosa yang tidak terampunkan yang saya garis bawahi dalam Islam adalah syirik. Dan kemudian selebihnya dari itu Allah itu mengampuni segala dosa. Itu yang saya garis bawahi Bang. Selain kecuali syirik, selebihnya dari itu Allah itu mengampuni segala dosa bagi yang Dia kehendaki. Saya punya dalil tentang ayat itu. Jadi di samping ayat-ayat yang saya bacakan tadi, saya mengatakan saya tidak akan segera mungkin karena ayat-ayat yang saya bacakan itu berpesan kepada saya bahwa agama itu dijalani, ukuran adalah takwa, dan kemudian yang lain Bang, dosa syirik, asal awas jangan ada dosa syirik. Demikian Bang tanggapan saya untuk sementara. Bagaimana Anda menanggapi ayat yang saya bacakan ini Bang? Silakan. Ya, baik. Masya Allah. Al-Quranul Karim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum innallah alimun khabir. Wahai manusia. Jadi ini sifatnya umum, bukan hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja, tetapi ini seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu diwahyukan memang untuk seluruh manusia, bukan hanya sekelompok manusia saja. Wahai manusia, sungguh aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah sungguh maha mengetahui, maha teliti. Jadi betul. Jadi di Islam itu tidak dilihat dari kekayaan kita, tidak dilihat dari ketampanan, kematangan kita kemudian dalam hidup ini. Akan tetapi pencipta langit dan bumi itu melihat daripada ketakwaan. Apa ketakwaan itu? Ketundukan. Apa ketundukan itu? Keikhlasan. Apa keikhlasan itu? Ridanya hak seorang hamba. Apa ridanya seorang hamba? Ringannya hati dan jasadnya untuk tunduk melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itu yang disebut takwa. Jadi takwa
adalah berserah diri kepada Allah, takut kepada Allah. Tak ada upaya dalam hidupnya kemudian selain Allah. Apapun yang dia lakukan selalu merasa diawasi oleh Allah. Apapun yang diucapkan selalu merasa didengarkan oleh Allah. Apa yang menjadi tindak tanduknya selalu merasa dilihat dan disaksikan oleh Allah. Takut. Sehingga lisannya terjaga, perbuatannya terjaga. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Allah adalah hakikat yang maha teliti, maha mengetahui. Nah, untuk itulah kemudian ketika diminta untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, maka umat Islam, makna dari masuk Islam secara kafah ini adalah berserah diri secara totalitas. Dengan cara apa? Dengan cara beriman, tunduk pada segala aturannya. Perintah yang hukumnya fardu dilaksanakan dengan tertib. Apa yang menjadi sunnah dilaksanakan sebisa dan sekuat dia. Itu yang disebut secara kafah. Artinya tidak setengah-setengah. Ketika manusia menerima Islam, maka sepenuhnya ketundukan itu hanya kepada Islam. Nah, itu yang dimaksud secara kafah menerima Islam ini. Jadi jiwa kita, raga kita itu semata-mata hanya kepada Allah. Ketika kita memberikan, maka memberi karena Allah. Ketika kita menerima, maka menerima karena Allah. Begitu kita berbuat, maka berbuat karena Allah. Itu secara kafah maksudnya. Nah, sehingga implementasi dari hal tersebut menjauhkan manusia dari kesyirikan. Sama seperti saya. Saya sendiri adalah pemegang sabuk bela diri. Saya dan dua, sensei. Panggilan saya Sensei Alim. Dipanggil sama teman-teman di organisasi bela diri. Satu hari kemudian saya ingin ke tempat yang gelap. Takut. Tapi muncul di dalam hati saya ini kan pemegang dan dua, ngapain harus takut? Nah, itu secara tidak kafah, itu secara makrifat mengurangi kekafahan kita untuk berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena menganggap bahwa yang bisa menolong kita ini adalah jurus mabuk. Artinya jurus mabuk itu kalau sudah dan dua ada musuh, ambil sendal lari langkah 1000. Karena sudah sering latihan lari, maka kecepatan larinya itu melebihi manusia rata-rata. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi tidak ada sandaran selain hanya kepada Allah. Semuanya hanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan bukan berpegang, aku ini dan dua, siapa sih akan ku hantam rahangnya, pindah rahang kanannya ke kiri. Enggak, bukan kayak gitu. Itu bukan orang yang mencerminkan takwa kepada Allah semata-mata. Kalau orang sudah sampai pada level takwa, hanya dengan mengucapkan bismillah, apapun diniatkan itu bisa terjadi. Kalau dia sudah sampai kepada level takwa dan sampai kepada ma'rifat, hanya dengan bismillah, maka semuanya bisa terjadi. Nah, inilah yang dimaksud kemudian kafah di dalam menerima ajaran agama Islam. Saya kira begitu, saudara. Saya tidak terlalu fokus tadi dengan ini karena terlalu banyak materi yang Anda sajikan dan itu terpenggal-penggal, namun saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya tangkap. Silakan. Sudah sangat baik, Bang. Tapi seperti yang Abang katakan, tidak materi yang terpenggal. Jadi intinya begini mungkin maksud saya. Jadi masuklah Islam secara kafah. Menurut saya tidak kan membatalkan ayat-ayat yang saya bacakan tadi yang ukurannya pertama artinya tidak membatalkan saya harus masuk Islam secara kafah. Kenapa? Karena ayat yang tadi saya bacakan bahwa ukuran kita di hadapan Sang Tuhan nanti adalah takwa. Kemudian agama langit tadi adalah pesan langit tentang telah diberikan agama kepada Nuh, kepada Muhammad, kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Nah, jalanilah agama itu dan jangan kamu berselisihnya di dalamnya. Dari ayat-ayat ini saya menangkap pesan bahwa saya tidak harus masuk Islam atau tidak harus terburu-buru kalau menuju ke ayat kafah, karena masuk secara kafah tidak juga akan membatalkan ayat-ayat ini tentang agama sudah diberikan kepada Isa, saya pengikut Yesus umpamanya ya, kepada monoteis, kepada Musa orang Yahudi, kan semuanya dari langit. Yang penting saya tahu bahwa dalam Islam itu yang tidak terampunkan adalah dosa syirik. Artinya ayat-ayat yang saya bacakan tadi menandakan kepada saya, berpesan bahwa saya tidak harus masuk Islam secara cepat-cepat atau saya tidak masuk Islam karena saya tidak syirik,
dan saya menjalani agama yang baik sesuai dengan petunjuk esensi agama, yaitu keesaan Tuhan. Kemudian saya mengartikan begini Bang, persoalan Tuhan dalam pandangan saya yang pas-pasan ini, bahwa menurut saya bukan persoalan kita mengenal Dia dengan sebaik-baiknya, tapi bagaimana kita melakukan perintah-perintahnya Bang. Itu menurut akal saya dan ilmu saya yang pas-pasan. Silakan Bang Soma. Saya punya pengalaman, Bung. Seorang pendeta dan sekaligus misionaris datang kepada saya, kemudian muatannya hampir sama. Dia mengatakan, saya ingin masuk Islam, tetapi nanti setelah saya benar-benar memahami Islam secara kafah. Dia sampaikan itu sama aku. Terus dia mengatakan, bolehkah saya masuk Islam, tetapi saya masih melaksanakan bagian-bagian daripada agama saya yang lama. Contoh, sesekali saya khutbah kalau belum diketahui kalau saya sudah mu'allaf. Kedua, sholat saya boleh enggak? Jangan terlalu banyak, 5 kali, ya cukup 2 kali aja dalam sehari. Atau besok setelah lama-lama 3 kali, baru nanti 5 kali dan seterusnya. Dan masih bisakah aku mencicipi makanan B2 sekali-sekali? Dia katakan itu dengan serius dan sangat berharap saya mengiyakan waktu itu. Tapi saya katakan apa? Saudara, ketika cahaya Islam itu datang dan saudara sudah mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang benar, Anda kemudian memahami bahwa jalan yang Anda tempuh itu adalah keliru. Al-Quran saya mengatakan Allah mengharamkan orang yang berbuat syirik masuk ke dalam surga. Innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Itu kata saya kepada beliau. Beliau kemudian pulang. Beberapa hari, beberapa saat kemudian, tiba-tibanya dia, tadinya hanya melalui telepon. Tiba-tiba dia hadir di kantor saya, memeluk saya, meskipun saya tidak mengenal siapa orang ini sebelumnya. Datang, menangis, meluk, itu di kantin kejadiannya. Saya sampai terheran, Bapak ini siapa? Saya yang kemarin nelpon, beberapa saat nelpon. Ini teman saya Ustadz Yusuf, kata beliau. Ada apa Bang? Ada masalah apa? Aku bilang gitu. Saya yang nelpon Bang yang kemarin, beberapa saat yang lalu. Yang saya adalah seorang pendeta sekaligus misionaris, banyak orang kampung yang saya murtadkan. Terus apa masalahnya? Kembali diambil tangan saya, dicium tangan saya, dipeluk, saya lagi nangis. Ada apa ini? Saya pun heran, ada apa? Rupa-rupanya yang saya sampaikan kepada beliau itu bahwa jangan menunggu Anda kafah dulu. Gimana mau kafah Anda masuk Islam aja kagak. Akhirnya dia mengikrarkan diri mendatangi Ustadz Yusuf, kemudian beliau syahadat. Lalu belajar sholat. Setelah dia merasakan sujud, darah yang mengalir dari tapak kaki menuju ke lutut sampai ke pinggang, masuk ke dada, sampai ke leher, sampai ke kepala, tunduk dia di tanah, menjadikan dia nyaman dalam beribadah. Nyaman senyaman-nyamannya. Sampai-sampai dia ingin sujud aja terus dalam hidupnya. Pingin sujud sujud-sujudnya saja. Jadi dia katakan, yang kemarin itu saya mengatakan bahwa saya agak berat untuk 5 kali sehari Bang, boleh tidak ditambah? Masih kurang 5 kali sehari itu. Loh kok bisa? Iya, saya sudah merasakan nikmatnya berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Dulu saya berharap berat ketika saya melihat saudara-saudara saya lewat ke masjid. Belum juga saya selesai mengupas kelapa. Lewat lagi, belum selesai, lewat lagi. Dan itu setiap hari dilakukan. Sampai saya tertawa mencibir. Ini apa-apaan sih mereka? Apa nggak capek? Saya aja sekali seminggu beratnya minta ampun. Itu pun sampai ke sana aku dikasih upah. Ini mereka tiap hari tak ada capeknya. Belum apa-apa lewat lagi. Belum apa-apa lewat lagi. Akhirnya apa yang Anda rasakan? Kutanya, apa yang Anda rasakan sekarang? Sambil terseduh-seduh dia mengatakan, ya Allah ya Rabb, ternyata kenapa Islam itu begitu tekun? Ternyata ada kenikmatan di situ di dalam sholatnya. Ada keindahan hidup. Ada kelapangan jiwa, ada kesegaran berpikir, ada kelapangan masalah kemudian, untuk melepaskan masalah kemudian. Akhirnya saya memutuskan Bang untuk sholat dan memenuhi dengan sunnah-sunnah. Jadi saya bergurau waktu itu. Bagaimana dengan B2? Aduh jangan disebutkan katanya. Jangan disebutkan. Kenapa? Jangankan untuk menyentuh memakannya, untuk memikirkan saja aku sudah mual.
Nah, jadi tidak nunggu harus kafah dulu, harus sempurna dulu, embulat dulu, enggak. Yang penting sudah meyakini bahwasanya agama Islam itu benar, dan yang saya lakoni sekarang ini adalah salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata dari nikmat ke nikmat muncul kemudian melahirkan ketakwaan kepada Allah secara sempurna. Nah, kenapa ini harus menjadi cerminan? Karena ternyata di dalam Islam ada suatu ayat di dalam surah Maryam di ayat 96. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sungguh, kata Allah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan nih artinya mempraktekkan, bukan cuma teori doang, mengerjakan amal saleh, mengerjakan kebajikan. Apa kata Allah? Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Coba Anda lihat saudaraku, Anda pandang orang-orang yang mu'allaf itu, pandang mereka. Mereka yang bertato, beringas, anak jalanan, begitu mereka syahadatain, bersyahadat masuk Islam, hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Kebanyakan dari mereka akan lahir rasa kasih sayang di dalam dirinya. Kenapa? Kesibukan ritual jasadnya kemudian tidak lagi tersentuh oleh hal-hal yang diharamkan. Jasad ini kalau dimasukkan nutrisi, misalnya ada orang masuk di dalamnya minuman keras, maka berpengaruh kepada fisik, berpengaruh kepada pola pikir, bahkan berpengaruh kepada cara berbicara. Nah, ketika dihentikan hal-hal yang haram masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita ini terpimpin. Ruh kita ini akan berzikir kepada Allah. Jantung kita kemudian akan berdenyut dengan denyutan lantunan zikir kepada Allah. Nadi, darah bergerak, semuanya sujud menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena rumah yang ada pada diri kita yaitu jasad memuliakan Allah. Innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Dan kasihnya umat Islam itu enggak dibuat-buat, bukan mengharapkan sesuatu. Berbeda dengan ketika ada bencana, orang datang membagi-bagikan spanduk, membagikan handuk, selimut. Berbeda. Kalau ini enggak, murni kasih sayang itu dari dalam hati, sehingga siapapun yang tersentuh olehnya sadar bahwa apa yang dilakukan oleh saudara muslim ini adalah karena mencari ridha Tuhannya. Nah, ini yang terjadi saudaraku. Jadi tidak mesti harus menunggu kesempurnaan ilmu habis itu baru masuk Islam. Enggak. Sama yang saya contohkan sahabat saya tadi, beliau mempelajari dan mengatakan ini keliru, ini salah, akhirnya dia syahadat. Begitu sholat dianggap berat, ternyata begitu masuk dia pingin ditambah sholatnya. Begitu tadi dia cinta kepada makanannya, rupa-rupanya makanan yang dia makan setiap hari masuk ke dalam tubuhnya itu justru jijik untuk dia dengarkan saja, apalagi untuk memakannya. Dan dia bertanya waktu itu, Bang Suma, di dalam tubuh saya ini kan pasti ada melekat saripati babi, ada lemaknya apa segala macam. Saya katakan iya ada. Emang kenapa? Gimana cara menghilangkan, kata dia? Puasa. Biarkan dagingmu itu terkikis menjadi keringat, menjadi uap dan seterusnya. Sehingga setelah kamu kurus nanti kau isi dengan makanan-makanan yang halal, jasadmu akan ditumbuhi daging dari makanan yang dihalalkan oleh Allah. Saya kira begitu, saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara dan bagi saya utamanya. Silakan. Oke Bang, makasih banyak. Anda tidak terlalu tegas di sini, tapi saya terima. Jadi saya merasa dengan ilmu saya Bang ya. Jadi oke lah. Ketika saya melihat atau mempelajari Quran, kemudian apa itu Islam, dan ternyata kalau batin saya mengatakan yes, ini luar biasa, membenarkan, kemudian meluruskan, tetapi dan kemudian jiwa saya mengakui ya, ini aturan, ibarat aturan ini aturan yang terakhir. Ibarat kalau Nabi, penutup Nabi ya, baginda Nabi,
kemudian Quran sebagai penutup kitab. Saya imani karena saya mendapatkan hal-hal yang memuaskan jiwa di situ. Tetapi kemudian karena duniaku, maka tentunya yang saya garis bawahi tadi, saya tidak merasa bercepat karena ayat-ayat Quran saya terjemahkan tidak harus bercepat ya, bahwa agama itu dijalani. Yang penting saya mengakui bahwa Islam itu agama yang terakhir. Kemudian saya membatasi diri untuk contohnya sunat, kemudian tidak menyentuh lagi makanan haram. Kemudian saya tahu apa yang paling dilarang dalam Quran, dalam Islam, yaitu syirik. Saya tidak lagi menyamakan sang ilahi itu dengan apapun juga, karena dia ehad, dia esa ya. Ya itu bang maksud saya. Jadi kemudian masih banyak lagi bang yang saya catat di sini, bahwa Quran membenarkan kitab dan agama-agama sebelumnya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita secara keseluruhan masuk ke dalam Islam. Jadi ketika jiwa saya mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar dan saya mengakui bahwa Muhammad adalah utusannya, tapi saya masih dengan duniaku memaksa saya untuk tetap bertahan dulu. Itu yang saya minta ketegasan. Tapi sebenarnya Anda telah membawakan sinyal bahwa Anda tidak mengatakan bahwa ayat itu harus gugur dengan sendirinya. Kalau mengacu pada ayat harus secara keseluruhan. Jadi makasih bang. Jadi saya masih memandang demikian. Terus yang terakhir nih bang, saya belajar lintas ini tentang Islam. Ada beberapa ayat yang turun kepada baginda Nabi yang ketika beliau mengetahuinya, beliau sangat bahagia, karena saya lihat catatan kaki menerangkan ayat itu. Kenapa beliau bahagia? Ternyata beliau tahu bahwa bagiku hanya menyampaikan gitu. Padahal kan kita tahu baginda dengan kekuatan pasukannya, dengan derajatnya sebagai panglima perang, kan beliau bisa menekan. Tapi yang terjadi, yang kita baca, yang saya baca, beliau menyampaikan dengan hikmat, membantah, malah beliau dilawan, beliau menghindar gitu, dengan segala kebijakan itu bang. Jadi di sini makanya saya selalu melihat Komal, saya merasa bahwa banyak orang Islam itu yang tidak paham dengan Islam itu sendiri. Yang saya maksud tidak paham itu tidak paham dengan Quran gitu. Karena contohnya begini, kalian orang Kristen ya, kalian itu adalah masuk neraka. Nah saya cari dalilnya, apakah iya Quran mengiyakan kalau seorang muslim mengatakan demikian kepada orang lain? Ternyata tidak bang. Karena apa? Karena takdir akhir itu hanyalah Allah yang tahu. Saya bawakan Quran surat Al-Qasas ayat 56 dalam terjemahan. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Hemat saya, seorang muslim itu harus berhati-hati ketika dia menjustik orang yang beragama lain, karena takdir akhir hanyalah milik Tuhan. Begitu bang, silakan. Iya. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak hanya berlandaskan satu dalil saja lantas kita mengambil kesimpulan. Memang Al-Quran sudah menggariskan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Dan orang-orang kafir itu berperang di jalan tagut. Perintah Al-Quran, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudara syaitan. Maka dari implementasi tadi tentang Islam, memang tak ada paksaan. Tetapi Islam harus menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jadi kalau togut, mereka kemudian berjuang di jalan togut, artinya memerangi kebenaran dengan konsep yang mereka buat sendiri, tidak berlandaskan kepada firman Tuhan. Lalu kemudian, kita tidak boleh mengkafirkan orang kafir. Itu juga keliru. Kafir itu ya kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Akan tetapi kita tidak boleh mencap bahwa orang ini pasti mati dalam keadaan kafir. Gak boleh. Karena sangat boleh jadi besok hari beliau menjadi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah dakwah harus disampaikan. Dakwah harus berkesinambungan.
tablik ini harus terus dilanjutkan. Debat antar agama, diskusi antar agama, sharing antar agama harus selalu dilanjutkan. Kenapa? Demi untuk menolong orang-orang yang kemungkinan bisa mendapatkan pencerahan. Ya kalau misalnya orang kafir begitu kafir tetap adalah neraka, tidak perlu kita berdakwah. Berarti kalau kafir tetap masuk surga, itu menandakan bahwa Islam pun akan masuk ke dalam surga. Kalau mereka masuk neraka, kita masuk surga. Tidak begitu. Bisa jadi orang yang beriman hari ini bisa kufur di kemudian hari. Begitu juga sebaliknya, bisa jadi orang kafir hari ini bisa menjadi muslim di kemudian hari. Maka apa solusinya? Sampaikan tablik. Ajak orang-orang itu menjadi baik. Sampaikan Islam ini dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu juga keras. Nabi Muhammad itu keras kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah yang memerangi Islam. Tapi Nabi Muhammad berkasih sayang kepada sesama orang-orang Muslim. Kenapa? Supaya Muslim ini memahami bahwa Islam itu adalah kasih sayang. Seperti itu kawan. Nah kalau Anda mengatakan saya tadi tidak tegas, saya mengatakan kepada saudara, ketika kita sudah masuk di dalam Islam, memang kita harus kafah. Harus. Nggak bisa tidak. Karena kalau kita tidak kafah, berarti kita tidak maksimal di dalam beribadah. Makanya diperintahkan berlomba-lomba, memperbanyak amal baik. Kita harus berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Di Islam itu, ya semua harus ibadah, semua ibadah. Makanya saya katakan tadi, di Islam ketika dia bertakwa, maka sepenuhnya hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Seperti itu saudara. Maksud saya jangan kafah dulu. Kan ada orang tuh mau masuk Islam tapi dipelajari semuanya dulu, dia pelajari dari luar, dipelajari ini. Nah tiba-tiba ajalnya tiba, itu bahaya tuh. Jadi maksud saya, seibarat Islam itu adalah yayasan atau sekolah atau kampus, daftar dulu jadi mahasiswa. Begitu antum saudara masuk ke dalam sebagai mahasiswa, mau nilai Anda error, mau apapun itu, yang pasti identitas Anda sudah mahasiswa dari universitas tersebut. Kalau Anda belajar tok di luar, belajar, pintar ente, tapi tidak terdaftar sebagai mahasiswa di dalam, buat apa? Tidak dapat ijazah, tidak dapat IP dan seterusnya, tidak ada titel dan seterusnya. Bisa jadi begitu Anda sudah merasa sempurna, baru mau daftar pengumuman di depan kampus. Usia diterima maksimal 13 tahun. Ente sudah 67 tahun, nggak bisa menjadi satpam universitas saya, kagak. Alias kalau sudah malaikat maut datang, tak ada waktu lagi. Maka karena itu, kalau memang mau kafah, masuk Islam dulu, nanti setelah di dalam baru kemudian belajar sedikit demi sedikit. Ingat, sahabat-sahabat Rasulullah memeluk ajaran agama Islam, ditatar, digembleng, diospek oleh Rasulullah selama 13 tahun hanya untuk mengenal Allah saja. Ini sudah Islam mereka, 13 tahun digembleng untuk memperdalam akidah. Jadi masuk dulu, jadi penganut Nabi Muhammad dulu, di dalam baru semangat untuk belajar, menjadi umat Islam yang kafah. Itu intinya. Karena kenapa? Kalau ada orang masih menyembah kepada selain daripada Allah, sehebat apapun ilmunya, sepaham apapun dia tentang kebenaran, kalau masih menyembah selain daripada Allah, maka dia syirik. Satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah mati dalam keadaan syirik. Yang lain masih diampuni oleh Allah, meski masih dicuci oleh neraka, minimal orang itu akan mencicipi surga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan menyembah selain daripada Allah, kekal di neraka jahanam. Nah, ini kekal ini yang bahaya. Kalau cuma sementara, meskipun neraka itu, tapi bukan kata meskipun, hanya saja neraka itu siksaan yang paling ringannya itu ngeri juga. Kita pakai sendal itu, otak kita itu mendidih seperti minyak kelapa. Di mana itu? Ada nggak pernah orang melihat sakit kepala? Ada. Padahal belum ada kemudian tanda-tanda. Masih juga karena terbentur sedikit sakit kepala, sudah nggak bisa minum, makan, bahkan tidak pernah naiki temannya gara-gara itu. Sakit kepala. Ini otak belum mendidih. Ini di neraka siksaan yang paling ringan. Otak mendidih di dalam seperti minyak kelapa yang sedang dipanaskan. Kira-kira sakitnya seperti apa? Dan itu dirasakan dalam keadaan kekal, tak ada ujungnya.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Islam harus kafah supaya tidak menerima siksaan neraka meskipun yang paling teringan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira begitu. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Dinda saya Kang Dito sang muallaf ini, karena beliau punya pengalaman sebelum non muslim lalu menjadi muslim dan sekarang bercahaya sekali. Sebentar lagi dia pakai mukena itu lagi kayak kemarin. Silakan. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya untuk Pak Andika. Pak Andika, kalau sudah membaca terjemahan Al-Quran, bagi orang yang sudah mendapatkan kebenaran tentang Islam, Surah Ali Imran ayat 83 sampai dengan 85. Boleh dibacakan terjemahannya Pak, supaya teman-teman juga ikut tersharing gitu Pak. Pak Andika. Oke. Siap. Ini dulu ya Bang ya. Bentar ya. Ali Imran surat kedua atau ketiga itu ke Surah ketiga. Bentar ya Bang. Ayatnya 80. ayat 85. 85. 83 sampai 85. 83 sampai 85. Oh, di sebelah 83-nya ini. 83. Saya mulai dari 83 ya, Bang ya. Ya, Terjemahan yang saya bacakan ya, Bang ya. Saya minta izin ya. terjemahan. Oh, 82. 83-nya di mana ya? 84. Dasar oten ini Bang. Kok di sudut ini saya tidak dapat 83. Oh, yang dapat. Oke, saya baca. Bismillah ya, terjemahannya. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. 83. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Lanjut Bang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau kami orang-orang Islam membaca di situ bahwa kebenaran tentang Islam. Saya lupa itu Bang Zuma izin. Yang tentang masuklah Islam baik dengan pelan-pelan maupun Kang Dito, suaranya kecil Kang Dito. Cek. Aduh, maaf suara saya ketekan. Biasa sudah jam tidur. Abang Zuma, Kurunda, yang tentang masuklah Islam baik keadaan pelan-pelan maupun terpaksa, itu kalau nggak salah di ayat 82-nya ya. 82 sudah jelas Bang, jelas ayat ini luar biasa. Saya sudah catat nih, jadi bahan renungan untuk saya. Jadi untuk Bang Zuma ya, saya terima kasih sekali. Ternyata saya mendapatkan jawaban yang sesuai dengan akal. Jadi perlahan-lahan kalau bisa kafah ya kafah sekalian, tapi Anda memberi ruang untuk bisa perlahan-lahan kayak Kang Dito ini juga. Itu yang saya maklumi dengan ayat-ayat yang saya bacakan. Tapi di dalam beberapa hal saya menemukan cendekiawan Islam yang tetap menjustik bahwa ayat itu harus. Dan makanya saya merasa apa yang dikatakan Bang Zuma sangat baik, mengingatkan bahwa jangan sampai keburu mati. Itu bahasa sederhana yang saya merasa lucu tapi nasihat yang tepat itu. Terima kasih Bang Zuma. Kang Dito, ini ayat yang bagus. Nanti saya jadikan
orang yang tanda-tanda sudah diberikan hidayah, membaca Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai cahaya kebenaran dalam beragama, tadi sudah jelas. Kalau satu ayat yang harus saya sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Sesuatu yang pasti itu pastinya mati. Tidak bisa diundur, tidak bisa dilama-lamain. Mumpung nyawa masih melekat di dalam jasad, kebenaran sudah datang, hidayah itu sudah ada, tinggal dijemput. Tapi kembali lagi, agama Islam la ikraha fiddin. Tapi dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 82, kalau sudah meyakini agama Islam itu sudah benar, maka terimalah, baik perlahan-lahan maupun dalam keadaan terpaksa. Karena kalau sudah menemukan kebenaran yang hak, pasti hak. Yang batil, pasti batil. Orang Islam tidak mungkin dan tidak boleh mencampurkan yang hak dan yang batil. Jadi Pak Andika, saya rasa karena kita sudah dewasa semua ya, kita berbicara tentang lintas agama, pastinya agama yang kita bicarakan. Sesuatu yang pasti, setelah pasti itu datang, maka buktinya adalah setelah kita benar-benar sudah melepas dari roh kita masing-masing, dan itulah kebenaran sesungguhnya. Sehingga kalau dikatakan banyak orang yang meninggal dunia, apa sih keinginan mereka? Kalau yang kafir sudah pasti akan menemukan jawabannya. Kalau yang muslim, insya Allah semuanya ada dalil di dalam Al-Quran maupun di hadis. Kebenaran mana lagi ini yang mau dihindari, kan gitu. Semua kebenaran bukan berarti kebetulan, itu yang tepat. Suatu yang kebetulan itu ada yang merencanakan, yang disebut dengan rukun iman yang ke-5. Percaya kepada qadha dan qadar. Jadi kita berkumpul di sini bukan karena kebetulan, karena ada yang mengatur. Bagian daripada perjalanan hidayah, kita menyampaikan dakwah kebenaran Islam. Bang Andika yang sedang mencari, mencoba membenturkan, mau mencoba untuk menolak, namanya kebenaran sudah pasti sudah disimpan di dalam akal dan di hatinya. Saya rasa itu dari saya, Gurunda, Bang Zuma, atau dari saudara-saudara yang lain mau nambahin. Wallahu ta'ala mu'bissawab. Oke Bang ya. Jadi Bang Suma luar biasa. Anda juga saya berterima kasih, kasih ayat yang cukup bagus, Ali Imran 83 sampai 87. Nanti saya mau baca dari 80 atau keseluruhan. Agak menarik kenapa saya bisa lolos dari ayat-ayat tersebut. Oke Bang, jadi Kang Dito ya, baik ya. Sebenarnya saya punya satu pertanyaan, karena saya baca tipping di bawah bahwa banyak yang kangen kalau Bang Suma ini gas loh. Dan saya punya pertanyaan untuk bisa Bang Suma jadikan menjawab dengan cara gas gitu. Tapi karena Bang Suma mungkin sudah istirahat, saya kalau diizinkan saya bertanya saja ke Kang Dito atau abang-abang yang lain untuk menjawabnya kalau diizinkan Bang. Silakan Pak Andika, silakan. Oke Bang. Jadi ini tentang saya cuma melihat TikTok ya Bang ya, tapi saya perlu mencatatnya karena menurut saya Bang Andika, musik-musik itu jangan ada dulu Bang, karena banyak yang live YouTube teman-teman. Kalau bisa menghindar dulu dari suara musik itu. Izin ya Bang Andika. Iya anak saya. Oke Bang, saya lanjut ya. Ini bukan dari saya, tapi ketika saya ikuti, bisa sih pakai akal gitu, bisa mengiyakan. Tapi saya tahu saya harus menanyakan yang lebih hak dalam hal ini, ya cendekiawan atau anda ini. Gini loh Bang, Quran surat Maryam ayat 17 ya. Saya membacakannya dalam terjemahan. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tadi saya bacakan dalam kurung juga saya bacakan nih Bang. Andai kata saya tak bacakan yang dalam kurung, maka bunyinya jadi begini. Lalu dia memasang tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, dalam narasi TikTok ini, akun ini, dia tidak membaca dalam kurungnya karena dia sepakat katanya itu penambahan. Gitu. Jadi ketika dalam kurung ini kita tidak baca, kita lihat statement kalimat terakhir, maka
maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Kemudian dia mengangkat tentang rohana, gitu. Rohana itu yang menjadi manusia. Dalam konteks ini seolah-olah ruh itu yang dalam kurung Jibril itu, tapi karena hilang dalam kurungnya, ruh itu bisa menjadi manusia, Bang. Itu jadi itu yang garis tegasnya, ruh itu bisa menjadi manusia. Bagaimana Abang Kang Dito dan lain-lain untuk menanggapi ayat tersebut? Dipersilakan, Bang. Saya mute. Bang Zuma, monitor, bikin kopi, Mas Ako. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan ya Bang Andika, bahwa Al-Quranul Karim itu yang berbahasa Arab. Saya bacakan dalilnya sebelum nanti masuk ke pakar filsafat, nanti saya pusing dengarnya Bang Daman. Tapi lebih logika ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Kalau yang kita ambil dari terjemahan adalah untuk memahami maknanya. Al-Quran yang bahasa Arab. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Zuma bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan. Saya sering menarasikan ini, bahkan di bio saya ayat itu nempel di dalam bio profile saya, untuk memberikan pemahaman teman-teman Kristen yang beranggapan bahwa terjemahan itu Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran bukan terjemahan, maka jelas terjaga sampai saat ini, otentik. Allah yang menurunkan dan Allah pula yang menjaganya. Sehingga tidak ada umat Islam sesama Muslim bergesekan untuk berselisih faham tentang ayat itu. Karena bacaan Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kalau Pak Andika berkutat di dalam terjemahan, mari kita diskusi tentang terjemahan. Tapi apakah itu terjemahan maknanya sudah pas? Kami orang Islam memahami ada 350 tafsir, Pak. Tafsir Jalalain, tafsir Muyasyar, tafsir Ibnu Katsir, dan selanjutnya. Jadi kalau pemahaman terjemahan, maka kurang bil hikmah. Tapi bacaan Al-Quran dijanjikan adalah satu huruf bernilai 10 pahala kebaikan. Jadi kalau Anda pusing karena mencari maknanya, coba cari referensi yang lain. Coba baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Pasti berbeda. Dan memang dalam kurung itu adalah penekanan. Bagaimana umat Islam mengerti tujuan ayat itu tidak letterlek dengan translation. Itu dimaknainya adalah Ruhullah itu malaikat Jibril. Baca yang 18-nya, 19-nya. Maka akan ketemu, oh malaikat Jibril yang bertemu dengan Bunda Maryam, memberitahukan bahwa akan mengandung seorang anak yang penciptaannya seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam, menggunakan kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Yang sering teman-teman Kristen mengartikan firman menjadi manusia tanpa bisa menjelaskan firman itu perkataan apa, dan itu tidak pernah terjawab. Kalau di Islam Al-Quran itu Masya Allah, apa isi daripada firman itu? Kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu dari saya, Pak Andika, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita pakai kepala nih. Karena ibaratnya kita harus tahu dulu Pak, mekanisme daripada Al-Quran. Mekanisme Al-Quran itu ada sang sumber utama yaitu Allah, adanya kalam penyampai yaitu malaikat Jibril, adanya Nabi Muhammad sebagai penerima, dan adanya kita sebagai pengonsumsi. Maka dari itu kita harus tahu, tidak selamanya yang dikatakan aku itu Allah, tidak selamanya yang dikatakan dia di dalam Al-Quran itu Allah, dan tidak selamanya yang dikatakan kami di dalam Al-Quran itu Allah. Layaknya Bapak sebagai sang penyampai,
Ketika kemudian Bapak ingin menyampaikan satu informasi kepada Kang Dito, jikalau Bapak mengatakan kata dia, berarti Bapak sedang menceritakan sesuatu. Kalau Bapak mengatakan kata aku, berarti Bapak sedang memindahkan kata. Contoh, Bang Daman ngomong kepada Bang Andika, aku ini presiden. Kalau Bang Andika ngomong kepada Kang Dito, tadi Daman ngomong, aku adalah presiden. Tidak mungkin Bang Andika adalah presidennya, tapi memalingkan kata-kata saya, aku tadi, kepada si penerima informasi, yaitu Kang Dito. Nah, jadi dalam konteks tersebut, kenapa ada tanda kurung yang berartikan Jibril? Karena itu sebagai terjemahan penjelas bahwa itu adalah Jibril. Menunjukkan gini, contoh seperti kata kul huwallahu ahad. Di mana bunyinya gini, katakanlah dia itu esa. Kenapa pakai dia? Tuhan nunjuk siapa nih? Kan gitu. Akan tetapi yang harus kita pahami, bi kalamil Jibril. Andaikan Jibril datang kepada Muhammad dan ngomong, katakanlah Muhammad, aku ini esa. Maka Nabi Muhammad tidak menyembah Allah. Lalu apa yang disembah Nabi Muhammad? Yaitu Jibril. Tapi Jibril sebagai kalam penyampai, dia mengatakan dengan kata dia. Berarti menunjukkan apa? Kata dia ini punya maksud, kata kami ini punya maksud, kata aku ini punya maksud. Kalau Allah menyebut di dalam Al-Quran dengan kata aku, itu segala kuasa yang kembali kepada Allah. Artinya contoh, aku yang mengabulkan doa. Berdoalah kamu, aku yang akan mengabulkan doa. Artinya tidak ada kaitan Allah dengan apapun, cuma Allah yang dapat mengabulkan doa. Seperti narasi hari kiamat, aku yang tahu. Ya cukup cuma Allah, jikalau dengan kata aku. Tapi kalau menggunakan kata kami, itu muqayyadah. Apa itu muqayyadah? Berketerikatan dengan makhluknya. Artinya Allah dan kuasanya. Bagaimana itu contoh? Kami menurunkan Al-Quran. Itu muqayyadah antara Allah, Jibril, Nabi Muhammad, dan kita semua yang menerima Al-Quran. Tapi kalau Allah menyebutkan aku, itu hanya cuma kembali kepada Allah. Tapi kalau disebutkan kami, itu muqayyadah. Seperti itu dikatakan, kami turunkan Al-Quran, maka Al-Quran ini berproses. Kami menciptakan langit dan bumi, maka langit dan bumi ini berproses. Kami meniupkan ruh, maka daripada adanya kehidupan meniupkan ruh, itu berproses. Adanya datang malaikat Jibril dulu, adanya Maryam nanti penerima, adanya yang namanya diberikan kehidupan, maka disebut dengan kata kami. Nah, seperti itu Bapak. Itu mekanisme daripada Al-Quran. Boleh nambahin pakai ayat? Masya Allah. Ada suara mixer. Oh, sorry. Boleh nambahin pakai ayat Kang Dito? Kalau enggak lanjut. Oke. Silakan. Izin para tuan guru ya. Jadi biar teman-teman paham, yuk kita pakai datanya teman-teman. Tadi kan yang ditanya termaktub dalam Maryam 17. Di sini dikatakan bahwa roh kami, kenapa kok dalam tanda kurung Jibril? Padahal itu kan harusnya roh Allah. Nah, kita pahami baik-baik ayat by ayat. Karena kalau kita memahami Al-Quran, itu ayat pakai ayat. Di sini dikatakan dia dalam kurung Maryam memasang tabir dalam kurung yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril kepadanya. Tadi pemahaman Pak Andika kan, roh kami itu, oh kalau dalam kurung itu ternyata Allah. Nah, itu diperjelas dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Aku langsung bacain terjemahannya aja ya pada frase ini. Kami juga telah menganugerahkan. Ehonya kecilin dikit. Oh ya, sorry. Aduh, cek. Hah, jelas ya? Oke. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa, putra Maryam, bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Yang mana dimaksud dalam Maryam 17, roh kami itu adalah Ruhul Kudus. Ini masih besarkah ekonya, Akang? Udah aman. Lumayan Bang, lumayan, tapi mantap juga lah. Oke, silakan. bentar. Cek. Masih ada eko kah? Udah. Oke, aman. Jadi kalau kita lihat Pak Andika, dalam Maryam 17 roh kami ini siapa? Itu diperjelas oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 87 bahwa di sini kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Siapa yang diperkuat? Isa melalui Maryam. Lalu kita bagaimana meng-cross check bahwa Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril? Kita buka di sini dalam surat An-Nahl ayat 102. Yang mana di sini katakanlah Nabi Muhammad Ruhul Kudus dalam kurung Jibril yang menurunkan apa? Al-Quran.
Kita umat muslim sedunia sepakat bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantara Ruhul Kudus yang diterima oleh Nabi Muhammad, lalu disampaikan kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatalinas. Di mana lagi kita bisa mengetahui Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril? Kita bisa cek dalam Asy-Syura 192 dan 193. Sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Ayat selanjutnya, bahwa ia Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Amin, salah satu gelar malaikat Jibril lagi, yang ada Ruhul Kudus dan ada Ruhul Amin. Jadi jelas ya, kalau kita pakai ayat, kita mengetahui siapa nih Ruhul Kudus. Walaupun nggak dalam kurung, tetap kita sepakat dan semua ulama sepakat bahwa Ruhul Kudus itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengacu kepada sang pembawa Al-Quran, yakni dalam surat An-Nahl 102 itu adalah malaikat Jibril. Mungkin itu tambahan ayatnya. Oke Bang ya, jadi itu rincian yang paling baik. Saya catat di sini Al-Baqarah 87 dan An-Nahl 102 ya Bang ya. Itu menjawab inti dari pertanyaan saya Bang. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Walaupun kalau ini kesempatan buat saya, sekali lagi saya bertanya untuk mendengar, bukan untuk membantah. Jadi rincian dari keterangan tadi yang saya bacakan, surat Maryam 17 itu, malaikat dan roh itu berbeda dalam pencarian searching saya ya. Itu ada dalam Al-Qadar ayat 4. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kemudian kalau tentang Kudus, Al-Qudus itu adalah nama yang disematkan kepada Sang Ilahi, Sang Allah. Itu didasarkan pada Quran surat Al-Hasy, Al-Jumu'ah, maksudnya tentang kekudusan, dan merupakan salah satu dari asma nama Allah itu, yaitu Al-Qudus Bang. Saya cuman mengangkatnya, apapun Anda lebih berhak dan saya akan menerimanya Bang, silakan. Oke. Singkatnya gini Pak, oh ya silakan Kang Dito. Tafadhol. Afwan. Siap. Saya cuma mau cross check saja karena dari tadi Pak Andika kan sudah membaca terjemahan, kemudian meminta mengkonfirmasi kepada kita. Poinnya tadi Bang, poinnya kembali lagi kita mau jelaskan seperti apapun, memahami makna itu bukan hanya dari terjemahan. Tapi yang saya perlu, boleh nih saya balik nanya ya, untuk supaya ada kembali diskusi yang perlu saya tanyakan kepada Pak Andika. Pak Andika, Pak Andika untuk saat ini percaya bahwa Allah itu satu-satunya pencipta langit dan bumi, bahkan seluruh alam semesta? Oke. Sangat percaya. Pak Andika percaya bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia? Ketika melihat Quran saya sangat percaya, malahan yakin Bang. Oke. Apakah Pak Andika percaya Al-Quran itu dari Allah dan diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk umat manusia? 99,9% percaya Bang. Namun akal mengatakan seperti yang saya tanyakan ini untuk mendapatkan angka 100% Bang. Baik. Jadi pemahaman Islam yang step by step itu memahami Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Tapi yang utama tadi, Abang secara akal, Bang Andika sudah Islam. Makasih Bang, makasih. Secara akal sudah Islam, apakah sudah siap untuk mengikrarkan? Iya Bang, saya dalam perjalanan akal untuk mencapai angka 100 Bang. Tetapi kalau hal yang menurut Abang tidak bisa langsung dibagi, saya percaya bahwa saya dibekali Al-Baqarah ayat 87, surat An-Nahl juga 102 tadi. Cuma kenapa saya tanyakan, karena pasti Anda sendiri percaya bahwa iman Kristen menganggap bahwa Ruhullah atau Ruh Kudus itu adalah milik Sang Tuhan, gitu Bang. Makanya di sini saya ingin menyempurnakan akal saya Bang. Tetapi kembalinya ke Anda juga. Oke, Pak Andika titip satu lagi ayat Pak Andika, Al-Fatir 37, dibuka Al-Fatir 37. Al-Fatir 37 ya Bang. Makasih Bang ya. Ya. Tapi sebenarnya Pak Andika, Coba dibacakan dulu. oh ya lanjut. Oh ya, aku mau nyampein sedikit. Sebenarnya juga di Bible itu roh itu ciptaan loh Pak Andika. Jangan salah loh.
Oh iya Bang Gol. Jadi saya melihat Bible tadi, iya ciptaan. Nah makanya kalau bisa bagaimana ciptaan Bang, sedangkan itu tidak terlihat ya? Atau bagaimana? Saya kurang paham juga. Saya cuma akal saya mengatakan bagaimana ciptaan sedangkan bisa tidak terlihat ya Bang ya? Atau dipersilakan Bang Gol. Itu tadi mungkin dibaca dari Bang Daman dulu, habis ini saya siapkan datanya. Surat berapa Bang Daman? Al-Fatir 37 itu peringatan dan nasihat bagi orang yang belum beriman. Oh ya Al-Fatir 37. Bang, Al-Fatirnya surat keberapa ya? Supaya cepat. Coba ya saya lihat dulu ya. Ya kalau ada di situ aja Bang. Ya, ayo udah saya bacakan boleh lah. Siap. 37. Nah, udah saya jelaskan aja nanti abang bisa kemudian cross check di HP-nya abang. Jadi gini. Itu lebih baik Bang. Makasih Bang. Itu lebih baik. Suatu saat di alam neraka yang merupakan Al-Quran ini adalah pemberitahuan daripada Allah. Allah mendeskripsikan bagaimana orang yang belum kembali kepada Allah di alam neraka. Apa yang mereka katakan? Mereka berteriak di neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dulu. Di mana penghuni neraka yang tidak menyembah Allah, mereka kemudian berteriak, ya Allah, hidupkan kami lagi untuk menyembahmu. Kami telah memilih Tuhan-Tuhan yang selainmu. Maka jikalau engkau mengizinkan kami hidup sekali lagi, maka kami akan kembali bersujud kepadamu di luar apa yang pernah kami kerjakan. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, hei anak manusia, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Iya juga ya Allah. Untuk apa? Ada kusuruh engkau untuk salat? Tidak. Ada kusuruh engkau untuk membaca Al-Quran? Tidak. Satu, untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir. Di mana mulut kejimu? Di mana otak kejimu? Hingga saat engkau melihat yang ada di muka bumi ini tidak patut untuk kau sembah. Engkau melihat lembu tak pantas untuk disembahkan. Engkau kemudian melihat manusia tidak pantas untuk kau sembahkan. Akan tetapi karena ada teks yang datang daripada masa dahulu, kemudian engkau menyembah manusia. Coba pikirkan di dalam akalmu. Andaikan bagaimana seandainya kamu juga dituliskan Tuhan. Apakah 2000 tahun yang akan datang daripada hidupmu di tahun 2025 kamu juga akan kemudian jadi Tuhan, sama seperti teks yang mengatakan manusia itu jadi Tuhan? Padahal engkau punya pikiran di mana apa yang ada di muka bumi ini tidak patut untuk kau sembahkan. Tunjukkan kepada aku ketika aku memberikan matamu. Tunjukkan kepada aku ketika kemudian aku memberikan matamu satu saja makhluk di muka bumi ini yang patut dan layak disebut Tuhan. Matahari Tuhan. Matahari berganti dengan bulan. Pantaskah kau menyembahnya? Tidak. Bulan Tuhan. Tidak mungkin. Karena bulan berganti dengan matahari. Oke. Manusia Tuhan. Manusia sama seperti engkau melihat dirimu. Engkau dilahirkan. Iya. Bagaimana engkau akan mengatakan dengan mulut kejimu bahwa aku bisa dilahirkan? Kalau manusia Tuhan mati. Iya. Karena matinya. Kenapa kamu kemudian menyembahnya? Lalu di dalam hadis Nabi. Apa yang dikatakan di dalam hadis Nabi? Satu ihwal ahwal daripada kejadian dibangkitkannya manusia. Berawal daripada zalikal Isa qaulun haq falladhi yamtarun. Itulah Isa yang datang membawa kebenaran ke hadapan kalian. Itulah Yesus Kristus yang memberitahukan kebenaran ke depan kalian. Falladhi yamtarun. Akan tetapi kemudian kalian ragu-ragukan. Fawailul lilladzi min masyhadi yaumin 'adzim. Apa dikatakan? Faqtalafal ahzamu min bainihim. Fawailul lilladzi min masyhadi yaumin 'adzim. Apa dikatakan? Berselisih paham daripada golongan itu. Apa mereka katakan? Wah, Isa seperti ini, Isa seperti itu. Dia Tuhan, dia ini, dia itu. Fawailul lillazi min masyhadi yaumin alim. Kesesatan yang nyata saat nanti mereka menyaksikan hari yang agung. Apa itu hari yang agung, Paman? Hari yang agung itu saat kemudian nyawa dipisahkan dengan badan, saat kemudian dibangkitkan di alam mahsyar. Kata Rasulullah dalam hadisnya, setiap orang yang menyembah ghairallah selain Allah, mereka kemudian akan mencari alihah-alihahnya. Apa itu alihah, Paman? Alihah itu adalah sembahan-sesembahan mereka. Yang Hindu mencari Tuhannya, yang Buddha mencari Tuhannya, yang Kristen mencari Yesusnya. Akan tetapi mereka sadar saat itu ternyata apa yang mereka sembah tidak bisa menolongnya. Nabi Isa berdoa, salamun alayya yauma wulidtu ya Allah, sejahterakan namaku daripada fitnah mereka lahirku menjadi Tuhan. Salamun alayya yauma amut, dan matiku dikatakan jadi Tuhan. Wa yauma ub'atsu hayya, dan saat kemudian aku dibangkitkan nanti mereka akan mencariku ya Allah. Mereka akan datang karena mereka menuhankanku ya Allah. Mereka datang, wahai Yesus
Yesus, terimalah kami sebagai kami menerima engkau sebagai juru selamat, selamatkanlah kami. Matius 7:22 mengatakan, maka pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu. Kalian mengatakan aku Tuhan, Tuhan. Ya, enyahlah engkau. Kalian bernubuat di atas namaku, enyahlah engkau. Kalian bermujizat di atas namaku, enyahlah engkau. Untuk menunjukkan apa? Inilah Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah sistem pikir manusia. Untuk menunjukkan apa? Bahwa abang, daripada nasihat Al-Fatir 37, jangan menjerit di neraka, karena kemudian abang ingin menyembah Allah sekali lagi untuk dihidupkan. Allah mengatakan, umurmu sudah kuberikan panjang untuk kamu kemudian bisa berpikir. Lanjut. Abang-abang luar biasa, tegas, berapi-api, tapi punya kesan yang sangat dalam. Saya mungkin cuma bisa mengucapkan terima kasih itu bang, tegas dan berdalil, itu yang saya maksud bang. Jadi terima kasih sudah kasih waktu untuk saya untuk bertanya dan sudah menjawab. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bang. Andaikan Anda berkenan ini yang terakhir, ini ringan saja. Mungkin cuman pendapat menurut akal ya bang ya. Kalau ada dalilnya kan lumayan. Kalau saya dipersilakan ini yang terakhir bang. Minta izin ya, boleh ya? Silakan. Gini bang, dalam lintas agama saya, dalam pencarian saya tentang agama yang benar, saya cukup lama melihat Quran dalam terjemahan. Tapi dengan demikian pun saya sudah tanya kepada cendekiawan bahwa ayat-ayat Quran itu 90% mukamat, jelas dan nyata yang tidak perlu tafsir berlebihan gitu. Tetapi saya tahu bahwa sebaiknya saya mendapatkan panduan juga. Makanya saya naik dan selalu bertanya kepada orang yang lebih hak bang. Tentang ini bang, menurut Anda, saya mendapatkan, jadi dasarnya karena saya cukup paham Quran dalam terjemahan ya. Jadi saya tahu siapa Isa di sana, siapa Siti Maryam di sana. Dan kedua orang yang saya sebut tadi adalah orang-orang yang disucikan dalam Quran. Di antara tiga sosok dalam Quran itu, dua di antaranya Siti Maryam, ibundanya Isa. Itu adalah orang-orang yang disucikan. Namun saya mendapatkan, saya mohon maaf, dalam komal-komal ini ada juga orang-orang yang sudah jelas mengklaim dirinya beragama. Makanya dalam hati saya, orang ini kurang paham tentang Quran itu sendiri, yang mengklaim dirinya sebagai orang Islam. Contohnya kayak dia memasang topik dalam komal bang, atau dia berucap seperti ini. Saya sudah mendapatkannya berkali-kali, dan saya pinjam bahasa Islam, saya istighfar, malah merintih hati saya ketika memahami Quran dengan baik, dan saya mendapatkan orang-orang yang tidak memahami Quran. Apakah Anda setuju saya katakan tidak memahami Quran? Karena statement seperti ini, umpamanya dalam narasinya dia membawakan bahwa Bunda Maryam, dia versi Kristen kan, versi Bible, Bunda Maryam itu berselingkuh dengan tentara Romawi. Nah di situ saya istighfar ya bang. Saya lihat orang ini tidak memahami Quran. Kemudian Isa, Yesus dikata-katai atau dipasang topik yang tidak senonoh. Umpamanya kalau Yesus dianggap terkutuk, mungkin menurut akal iya. Tapi kalau Yesus terkutuk, kalau dipasang di topik, saya meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah sosok yang sama dengan Isa putra Maryam yang disucikan, saya maksud tadi. Apakah layak statement itu lahir dari seseorang yang mengaku dia Muslim? Silakan abang-abangku. Ya, sebelumnya kita sapa dulu Bang Handi. Assalamualaikum. Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Paman Hande. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sini aja dulu. Iya, kita coba monitor lagi ya, Gurunda, Bang Zuma. Bang Zuma monitor. Golian ada suara listriknya, Golian coba dicek dulu. Oh iya, sorry Kang Dito. Lanjut. Saya mute. Oke, baik. Pemahaman kristologi saya perlu jawab, sampaikan izin ya, Bang Handi, Bro Daman, dan Golian, serta Gurunda yang saya hormati. Di ilmu kristologi, Bang, tidak semua orang itu memahami. Kristologi ini kan tentang Kristus atau Yesus sentris. Kalau kita melihat bahwa ternyata Yesus sendiri mengatakan akan ada Yesus yang lain. Matius 24 nomor yang keempat dan kelima. Di situ Yesus sendiri yang berkata, waspadalah, akan datang penyesat menggunakan namaku dan mengaku aku Kristus. Ini kalau oknum yang tadi disebutkan sama Pak Andika,
Ya kalau menyebutkan seperti itu apa narasi polemiknya? Karena diskusi lintas agama itu yang pastinya suatu materi strategi untuk bernarasi, ya. Kalau kita di sini sebagai pelaku debater, kami off-kan dulu hati kami. Kami main logika, akal ditunjang dengan data. Tapi semua yang di sini, apakah kita bersinggungan di sosial bermasyarakat dengan teman-teman Kristen yang bukan penghujat? Kita satu NKRI, ya nggak Bang Andika? Jadi kita masih berpelukan, kita masih menjaga kerukunan umat beragama, sosial bermasyarakat. Jadi kalau melihat oknum debater yang menista, kami tidak setuju. Satu visi dan misi kami, Bang Zuma sebagai ketua pembina kami, mengajarkan kepada kami bahwa dalam bernarasi tidak ada penistaan. Apalagi sampai menginjak Bible. Justru kami sendiri yang nanti akan dikutuk. Nah, kalau Yayasan Apologet Islam Indonesia, Pak Andika bisa melihat bagaimana kapabilitas, bagaimana keilmuan masing-masing debater di bawah binaan ketua pembina Bang Zuma. Maka Anda merasakan sendiri. Anda sopan, kami segan. Anda barbar, kami bisa beberapa kali barbar gitu loh. Dan ingat semuanya adalah dialektika.